Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Saidul Anwar, pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban dan Pemikiran Islam. Pada pertemuan kali ini, pada pertemuan ketiga, kita akan membahas periodisasi perkembangan peradaban dan pemikiran Islam, di mana pada pertemuan kedua kemarin kita sudah membahas tentang pengertian sejarah peradaban Islam dan juga ruang lingkupnya. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai ada 3. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menelaah sejarah peradaban Islam pada periode klasik, periode pertengahan, dan juga periode modern. Pada periode klasik ini dimulai pada abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi, merujuk pada awal mula munculnya Islam dan perkembangannya peradaban Islam selama beberapa abad pertama. Ini adalah masa di mana ajaran Islam dan penyebarannya dimulai oleh Nabi Muhammad SAW dan Khalifah Rasyidin. Adapun beberapa poin penting dalam periode klasik adalah yang pertama, asal mula Islam pada abad ke-7. Periode klasik ini dimulai dengan munculnya Islam pada abad ke-7 Masehi di kawasan Arab. Nabi Muhammad SAW menjadi perantara ajaran Allah melalui pengungkapan Al-Quran. Pembentukan masyarakat Muslim yang awal ini sangat dipengaruhi oleh ajaran Al-Quran dan tindakan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, perkembangan dan ekspansi kekhalifahan Islam. Ini terjadi pada abad ke-7 hingga abad ke-8 Masehi. Setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi, para Khalifah Rasyidin mengambil alih kepemimpinan dan melanjutkan penyebaran Islam ke berbagai wilayah. Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah kemudian menggantikan kepemimpinannya, membawa ekspansi Islam ke Spanyol, Afrika Utara, dan juga Persia, dan juga di Asia Tengah. Kemudian yang ketiga adalah ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Pada abad ke-8 hingga ke-10 Masehi, puncak perkembangan intelektual Islam terjadi selama abad ke-8 hingga ke-10. Pusat-pusat keilmuan seperti Baitul Hikmah di Baghdad menjadi tempat pertemuan ilmuwan, filsuf, dan juga cendekiawan. Karya-karya Yunani klasik, India, Persia, dan tradisi ilmuwan Muslimin sendiri diterjemahkan dan dikaji di situ. Yang keempat adalah ilmuwan dan filsuf terkemuka pada abad ke-9 hingga 11 Masehi. Para ilmuwan muslimin terkemuka seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rus hidup selama periode ini. Mereka memberi kontribusi penting dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk matematika, astronomi, filsafat, dan kedokteran. Selanjutnya yang kelima adalah pemikiran teologis dan filsafat pada abad ke-9 sampai 12 Masehi. Pada masa ini terjadi diskusi intensif tentang hubungan antara agama dan akal. Para pemikir seperti Al-Ghazali mencoba memadukan keyakinan Islam dengan filsuf Yunani, sementara yang lainnya seperti Ibnu Sina itu mencoba memahami Tuhan melalui pendekatan rasionalnya. Yang terakhir adalah seni dan sastra. Pada abad ke-9 sampai ke-13 Masehi, periode klasik juga merupakan masa emas seni dan sastra Islam. Pengembangan arsitektur, seni kaligrafi, dan seni dekoratif mencerminkan cita rasa estetika Islam. Karya estetika itu adalah bentuk puisi, prosa, dan juga perkembangan dengan banyaknya karya sastra yang memuliakan Nabi Muhammad SAW dan menggambarkan kehidupan sehari-hari. Adapun intisari dari periode klasik ini adalah menunjukkan transformasi budaya intelektual yang sangat penting dalam sejarah Islam. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan, seni, dan pemikiran selama periode ini membentuk landasan penting bagi peradaban Islam dan warisan intelektualnya. Selanjutnya, periode pertengahan ini terjadi pada abad ke-14 hingga ke-19. Adapun poin-poin penting dalam periode pertengahan adalah yang pertama, runtuhnya kekhalifahan Abbasiyah pada abad ke-13 Masehi. Pada awal periode ini, kekhalifahan Abbasiyah mengalami kemunduran dan kehancuran akibat serangan dari Mongol terhadap Baghdad.
pada tahun 1258 Masehi. Ini mengakhiri masa keemasan kekhalifahan Abbasiyah dan meruntuhkan pusat kebudayaan dan keilmuan Islam. Selanjutnya, dinasti-dinasti berpengaruh pada abad ke-14 hingga 16. Setelah runtuhnya Abbasiyah, dinasti-dinasti baru seperti dinasti Mamluk di Mesir dan dinasti Ottoman di Turki muncul sebagai pusat kekuasaan dan pengaruh. Dinasti Ottoman secara khusus memiliki dampak besar dalam sejarah Islam, memerintah atas wilayah dan meliputi Anatolia, Timur Tengah, dan sebagian Eropa. Yang ketiga adalah pertukaran budaya dengan Eropa. Ini terjadi pada abad ke-15 sampai dengan 18 Masehi. Selama periode ini, dunia Islam dan Eropa mulai saling berinteraksi, terutama mulai jalur perdagangan dan perang. Kontak ini membawa pertukaran budaya, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi. Namun ini juga seringkali diiringi oleh konflik, termasuk perang salib, kemudian penaklukan Eropa atas wilayah-wilayah Islam. Selanjutnya yang nomor 4 adalah krisis dan penjajahan Eropa. Ini terjadi pada abad ke-6 sampai 16 sampai 18 Masehi. Periode ini menyaksikan munculnya berbagai krisis di dunia Islam seperti ketidakstabilan politik dan sosial, perubahan ekonomi dan penjajahan Eropa yang semakin kuat. Kemudian bangkitnya imperium kolonial Eropa menyebabkan banyaknya wilayah Islam jatuh di bawah kekuasaan asing. Adapun yang kelima adalah gerakan keagamaan dan pembaharuan. Ini terjadi pada abad ke-17 hingga 18 Masehi. Sebagai tanggapan terhadap krisis dan penjajahan, muncul gerakan-gerakan pembaharuan keagamaan seperti Wahhabisme dan juga di Arab Saudi dan gerakan Sanusi di Afrika Utara. Tujuan gerakan ini adalah mengembalikan Islam ke akarnya dan mengatasi perpecahan dalam masyarakat Muslim. Yang nomor 6 adalah pengaruh Eropa dan modernisasi. Akhir pada abad ke-18 sampai dengan awal abad ke-19. Pada akhir periode ini pengaruh Eropa semakin kuat di dunia Islam. Kekuasaan kolonialisme dan juga imperialisme Eropa terus berkembang. Beberapa negara muslim mulai mengadopsi elemen-elemen modernisasi termasuk dalam bidang militer, pendidikan, dan administrasi. Pada periode pertengahan ini merupakan suatu transisi yang kompleks dalam sejarah peradaban Islam. Perubahan sosial, politik, budaya yang terjadi selama periode ini membentuk kerangka bagi perkembangan dan lebih lanjut menuju zaman modern. Selanjutnya adalah periode modern. Periode modern ini pada abad ke-18 hingga sampai sekarang ini. Adapun poin-poin penting atau peristiwa penting dalam periode modern ini adalah yang pertama, revolusi industri terjadi pada abad 18 sampai awal abad ke-19. Revolusi industri dimulai Inggris dan menandai peralihan dari produksi menjadi produksi mekanis. Jadi dari awalnya produksi tangan menjadi produksi mekanis. Pengenalan mesin-mesin dan teknologi baru mengubah cara badan produksi, mempengaruhi struktur ekonomi serta kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua adalah revolusi Prancis. Revolusi Prancis ini merupakan peristiwa penting yang mengguncang monarki absolut dan membawa ide-ide demonstrasi, kesetaraan dan hak asasi manusia ke permukaan. Revolusi ini menghasilkan perubahan besar dalam sistem politik sosial di Eropa. Yang ketiga adalah imperialisme dan kolonialisme. Selama abad ke-19 dan awal abad 20, banyak negara-negara Eropa yang berusaha memperluas, mempengaruhi mereka melalui penjajahan dan imperialisme. Hal ini berdampak pada besar budaya politik, ekonomi, juga wilayah-wilayah yang dikuasainya. Yang keempat adalah Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua. Dua konflik ini mengubah tatanan dunia secara drastis. Mereka menyebabkan kerugian besar dalam hal nyawa manusia dan kerusakan infrastruktur, serta membawa perubahan geopolitik besar setelah berakhirnya perang tersebut. Yang kelima adalah revolusi Rusia. Revolusi yang di Rusia menggulingkan pemerintahan Tsar dan membawa paham komunisme ke negara tersebut.
Revolusi ini memicu perubahan besar di Rusia dan dampaknya terasa secara global. Selanjutnya yang nomor 6 adalah dekolonisasi. Setelah Perang Dunia Kedua, banyak negara kolonial mulai memperoleh kemerdekaan. Proses dekolonisasi ini mempengaruhi struktur politik dan ekonomi di seluruh dunia. Peristiwa penting pada periode modern adalah perkembangan teknologi dan digitalisasi. Ini penemuan listrik hingga revolusi komputer, periode modern telah menyaksikan kemajuan besar dalam teknologi. Era digital yang telah mengubah kita berkomunikasi, bekerja, dan mengakses informasi. Yang kedelapan adalah globalisasi. Proses globalisasi ini telah menghubungkan antara ekonomi, budaya, masyarakat di seluruh dunia dengan lebih erat. Perdagangan internasional, imigrasi, dan pertukaran budaya menjadi lebih umum. Yang nomor 6 adalah revolusi informasi. Perkembangan teknologi dan informasi di internet telah mengubah cara kita berinteraksi dengan informasi dan satu sama lainnya. Akses mudah terhadap informasi telah mengubah cara belajar, bekerja, dan juga berkomunikasi. Nomor 10 adalah isu lingkungan dan perubahan iklim. Peningkatan aktivitas manusia selama periode modern juga telah menghadirkan tatanan lingkungan dan juga perubahan iklim, polusi, kerusakan lingkungan. Yang 11, hak asasi manusia dan gerakan sosial. Periode modern telah menyaksikan lonjakan gerakan sosial yang memperjuangkan hak asasi manusia, kesetaraan gender, hak-hak sipil, isu sosial, dan lainnya. Selanjutnya adalah revitalisasi budaya dan juga revolusi teknologi digital. Banyak gerakan yang berusaha melestarikan dan menghidupkan kembali budaya-budaya tradisional di tengah arus globalisasi, dan juga perkembangan teknologi digital termasuk komputerasi awan, kecerdasan buatan, dan Internet of Things telah mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia digital. Itu mempengaruhi berbagai sektor seperti industri, kesehatan, dan transportasi. Pada periode masih terus berlangsung dan berbagai perkembangan terus muncul dalam berbagai ilmu kehidupan. Dan sampai di sini, ini adalah materi periodisasi, periode klasik, pertengahan, dan juga modern. Kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.